Oke teman-teman, masih di channel RealTube dan saya akan menjelaskan satu persatu eh, apa saja permasalahan dari Ryobi Ultra Power ini. Salah satu masalah yang utama ada pada bagian one way, di mana one way-nya sudah tidak berfungsi dengan baik, dan ini kayaknya sudah bukan pegasnya teman-teman. Ini pegas yang sudah di custom, dan menurut saya pegas ini tidak terlalu maksimal karena ini tidak main. Terus atau mungkin ada masalah lain, sudah kering di area ini, di butir-butir besi ini, atau intinya dua kemungkinan itu yang terjadi sehingga terjadi masalah di area one way tersebut. Yang kedua ada di area ini di Ryobi. Saya sering menemukan hal seperti ini. Ini mungkin kelemahannya di sini untuk Ryobi, reel kecil Ryobi. Saya belum menemukan di Reel Maturity, tapi di Ryobi Ultra Power dan Micro Power kebetulan saya punya satu juga. Ini Ryobi Micro Power. Kasusnya sama teman-teman. Ini pecah. Ini pecah. Jadi ini yang menyebabkan PE sering terjepit di sela-sela ini dan membuat kita putus PE. Jadi ini adalah sesuatu kelemahan yang sangat disayangkan, berhubung Ryobi ini sendiri mempunyai komponen yang sangat baik di area, misal di area handle. Di area handle ini full bearing teman-teman, 2 ball bearing di area handle ini. Terus bodinya yang kokoh, grafitnya yang keras. Kalau nggak salah, reel Ryobi ini sendiri Ultra Power dan Micro Power mengalahkan pasar dari Shimano Siena. Karena kemarin Siena 1000 itu sangat ramai di pasaran ultralight. Oke teman-teman, saya akan mulai merakit. Reel ini sudah saya cleaning total, tinggal saya bantu keringkan memakai tisu. Sudah saya cuci, sekarang saya keringkan. Untuk bensin yang masih tersisa di area ini, yang tidak bisa dijangkau dengan tisu, itu akan kering dengan sendirinya teman-teman. Kita tahu bersama prinsip bensin seperti apa. Dia akan mengering dengan cara penguapan, menguap. Jadi dua kendala atau dua kasus reel ini akan kita pecahkan sama-sama teman-teman ya. Oh maaf, ada 3 teman-teman. 3 masalah reel ini, yaitu pertama ini one way yang jebol atau tidak back lagi. One way line roller yang pecah, ini yang sering terjadi pada reel Ryobi. Dan untuk pergantian bearing sendiri belum teman-teman, karena bearingnya masih sangat oke. Saya sudah cek, belum bising ini. Tapi yang ini merupakan suatu masalah, benang yang tidak merata. Dan ini nanti kalau kita casting dengan keras, ini pasti akan backlash karena benangnya numpuk di depan spool, menumpuknya ke sini keluar. Otomatis kalau benang kita lempar atau keluarkan dengan tiba-tiba atau dengan lemparan case yang keras, long case, itu akan backlash teman-teman. Harusnya dia rata atau lebih berat ke belakang sedikit. Seperti ini mungkin ilustrasi saya miringnya seperti ini.
lebih miring ke belakang itu lebih baik daripada dia numpuk di depan. Dan cara seperti itu sudah menjadi hal yang sangat tabu atau hal yang sangat mudah bagi kita pemancing. Itu hanya kita tambah ganjalan saja. Kebetulan saya banyak memiliki stok-stok ganjalan. Itu kita ganjal di main shaft. Nanti kita akan lewati proses itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Itu tambah spacer seperti ini. Jadi nanti di atas ring ini, di atas spacer ini kita tambah lagi dengan ini. Dan sekilas yang saya lihat, dengan tumpukan seperti ini, dengan spacer satu buah, ini sudah bisa mengatasi. Dan ini hal yang pasti, spacer. Oke, kita ke pemasangan teman-teman. Untuk gray saya pakai Daiwa karena ini reel 2000, reel 1000. Untuk reel 1000 sendiri saya memakai Daiwa Grace dan Oil. Kita mulai dari oscillating ya. Ini oscillating gear ini belum memiliki bearing. Kita lumasi dulu. Seperti ini. Dan pada reel 1000 belum memiliki, rata-rata reel 1000 belum memiliki slider guide ya teman-teman. Rumah bearing kita kasih grease, dan ini juga harus dikasih grease. Ini ada rotasi pinion nanti di sini. Pinion gear bisa sering bermain di sini. Jadi harus kita kasih. Di area yang mungkin ada bergesekan di sini harus kita antisipasi dengan memberikan grease tipis untuk menjaga kemungkinan ada pasir atau ada korosi atau ada bagian dari bodi yang keropos itu nyangkut di sini, dan itu akan menjadi suatu hal yang berbahaya teman-teman. Kita pasang bearingnya. Bearing yang di situ seukuran gear berarti ini kayaknya. Oke, kita lumasi dulu. Kita pasang oscillating. Di sini harus ada grease ya. Agak boros juga tak apa-apa.
pastikan dia terisi pada relnya ya. Untuk main shaft juga saya tetap memberikan grease tipis di area main shaft. Di semua reel saya menerapkan hal itu karena ada beberapa pengalaman saya, dan saya bisa berasumsi bahwa oil saja tidak cukup untuk menjaga gesekan pinion dengan main shaft ini. Harus dibantu dengan grease tipis teman-teman. Itu menurut saya. Kita masukkan. Seperti ini, kita baut dulu. Bautnya kecil sekali ya. Sangat kecil. Masih ada sisa bensin, kita keringkan. Oke. Untuk gear sendiri pada reel ini sangat lumayan kokoh ya teman-teman. Ini juga dikasih tipis. Oke, kita posisikan seperti ini. Oh, ini bearing yang di sisi kiri. Kita lumasi dulu. Oh, tunggu. Di sini ada spacer ring besi ini. Berarti kita harus kasih oil. Ring. Di rumah bearing juga, rumah bearing ini harus kita kasih grease ya teman-teman, untuk menjaga jaga-jaga saja. Kalau misal bearing kita rusak, hancur, rumahnya masih bisa keluar karena ada lapisan grease atau fat, biasa kita sebut fat kalau di kota saya. Kalau ada lapisan seperti itu, mungkin bearingnya masih bisa keluar semua. Kalau tidak ada grease sama sekali, itu akan menyebabkan bearingnya yang kulit luar itu tidak bisa keluar. Ini jangan dulu kita tutup teman-teman, jangan dulu langsung kita kunci. Kita pastikan dulu semua komponen-komponen ini masuk. Komponen-komponen dari line roll one way masuk dulu, rotasinya dapat dulu, baru kita tutup, kita kunci. Ini nggak usah dipakai lagi.
saya punya spare part. Saya memang sudah menyediakan spare part untuk berbagai macam reel yang item-item inti yang selalu mengalami servis, seperti ball bearing handle, ball bearing line roller. Saya menyediakan spare part. Untuk bearing sendiri, ini juga rumah line roller yang akan saya ganti. Saya akan menggantinya dengan yang stainless steel. Ini dia teman-teman. Ini yang akan menggantikan yang pecah tadi, yang ini kuningan. Saya upgrade. Untuk yang ini kita pasang dulu. Ini sangat ekstra hati-hati ya. Yang masuk. Pada reel spinning pada umumnya, hal ini mungkin yang merupakan sebuah tantangan dalam maintenance. Ini hal yang paling rumit menurut saya di bagian ini. Oke, ini pegasnya sudah kita ganti yang baru. Sekarang kita kasih oil di bagian biji-biji besinya, one way. Kita basahi. Kita pasang ini selongsong. Ini kayaknya tidak perlu kita buka atau kita lumasi saja sekalian. Ini kita kasih grease tipis. Oh maaf, pinion masuk dulu. Pusing. Main shaft tadi sudah kita kasih grease ya. Ini yang saya maksud, kita pastikan rotasi dari ini berfungsi dulu, baru kita screw. Oke. Maaf teman, saya lupa memasang ini pelatuk plat. Saya lupa pasang tadi. Ini yang ada apa? Ada lipatannya di bagian dalam ya. Seperti ini.
kita kasih grease tipis dulu agar lebih smooth ya. Bagian ini juga seperti ini, tekan sampai ke dalam, diluruskan dulu, usahakan yang ini sampai mentok ya, ini kasih mentok, baru kita tutup. Kita pastikan lagi di bagian one way ini sendiri sudah berfungsi, dan kita akan, ini sudah aman. Sekarang kita akan tutup. Di bagian skru ini saya jeda ya. Oke, di bagian tutup one way sudah saya skru dan one way nya sudah berfungsi. Bodinya juga side plate sudah saya tutup, dan sekalian aja dengan yang ini untuk mengurangi jumlah baut yang ada di sini, teman-teman. Cover guide ini, ini. Untuk cover-cover seperti ini masih plastik, teman-teman, plastik. Oke, kita ke bagian rotor. Kita lumasi dulu ya. Benda ini sering saya lupa namanya, teman-teman. Guys, kita tambah dari sini. Di
bagian ini juga ada semacam itu pengantar. Kita tutup. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita langsung baut saja. Ini yang saya bilang pengantar tadi, yang saya sebut pengantar ini kita pasang lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang yang ini. Terus kita pasang yang ini, tapi kita tambahkan grease lagi ya. Seperti ini ya teman-teman. Ini posisi kayak kita membuka spool ya. Itu untuk memudahkan kita untuk menjangkau ini. Ini posisinya diturunkan dulu seperti ini. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Langsung kita baut dulu untuk mengamankan. Untuk baut bell arm sendiri biasanya pendek panjang seperti ini, dan yang panjang itu adalah sisi yang line roller. Jangan langsung full ya teman-teman, karena prinsip dari pegas tadi masih mencari kenyamanannya. Jadi baiknya kita dibuat seperti itu ya, kasih ruang dia untuk mencari nyamannya, baru kita kancing. Oke, seperti itu ya. Line roller ini yang saya upgrade ke stainless steel ya teman-teman. Line rollernya sudah stainless steel sekarang, rumah atau selongsongnya, bukan bearingnya. Untuk bearing-bearing kecil di reel-reel ultralight saya lebih mempercayakan kepada Daiwa Oil. Oh, ini sudah agak bising ini teman-teman. Ya, kerasa ini. Kita ganti saja. Saya punya partnya. Bagi teman-teman yang mau mengganti line roller,
saya share ukuran bearing yang ini, supaya nanti kalau ada teman-teman yang mau ganti bearing, ini line roller ini bearingnya ukuran 13, ukuran ketebalannya 13 ya, 13, ukuran luarnya 8,5, ini kebaca 8,5 ya. Terus ukuran dalamnya ini, ukuran dalam 11,6 atau 11,6 ini, atau 11,5 kayaknya ini teman-teman, 11,6. Jadi ukuran dalam 11,6 ini, ukuran luarnya 13 pas, ukuran ketebalannya tadi ya, ketebalan 13, ukuran luar 8,5. Untuk ini biasanya bearing pada line roller reel kalau di ultra power 1000 sampai 3000 masih memakai ukuran bearing seperti ini, 1000 sampai 3000. Tapi saya juga pernah beberapa kali ada reel yang rusak bearingnya, saya kanibalkan, masih masuk teman-teman. Reel 1000 sampai 3000 rata-rata ukuran bearingnya masih dengan yang ini, yang 8,5 kali 13. Oke teman-teman, itu sedikit saran dari saya. Kita lanjut. Rumah bearing sendiri kita pasang, kita kasih grease tipis ya, tipis saja. Hal ini bukan ke smoothnya teman-teman ya, ini lebih ke safety-nya kalau menurut saya, karena oil itu lebih cepat habis daripada bearing. Jadi alangkah baiknya di area-area yang rawan korosi dan pengkristalan atau penggaraman itu kita kasih grease untuk backup si oli ini. Line roller sendiri harus boros-boros ya teman-teman, harus boros pelumas, jangan sampai kita irit-irit di area tersebut. Ini juga kita kasih. Ini saya lupa, di sini ada plastik spacer. Aduh. Seperti ini ya kondisinya saat ini. Ini sudah sangat-sangat smooth sekali teman-teman. Ini smooth ya. Nanti kita cleaning sekalian pas sudah terpasang semua. Ini ada tutup belakang, cover di belakang ini kita kasih grease tipis saja. Oil juga untuk backup. Di posisi seperti ini kita pastikan lagi ya, apa dia bermain dengan smooth atau tidak. Nah, ini smooth ya. Tangan saya terlalu besar untuk reel-reel 1000 teman-teman, mohon dimaklumi. Ini jangan dulu di full, kasih kendor sedikit biar kita enak mau memasang yang ini. Untuk pasang yang ini kasih grease secukupnya di area gesekan ini yang terutama teman-teman.
Oke. Baru kita kencangkan yang ini. Oke, line roller aman. Sudah saya upgrade ke stainless steel ini. Di sini ternyata sudah tidak ada cover rotor ya. Biasanya ada ring di sini untuk mencegah keausan dari rotor, tapi kali ini tidak ada. Di reel di ukuran di atas 3000 mungkin ada, sudah menerapkan hal itu. Ini yang rusak-rusak saya singkirkan dulu. Ternyata di sini spacer untuk dragnya, drag spool ini ternyata ada 2 buah plastik. Terus saya tambah dengan yang ini biar gulungan menjadi rata. Ini barang-barang yang rusak sudah tidak pakai lagi. Oke, kita pasang rotor. One way-nya enak sekali teman-teman. Ini sudah bisa saya pastikan si pemilik reel ini akan kembali berseri-seri. Ya. Pasang dulu. Oke. Reel ini belum mengalami pengoyakan ya. Rotornya sangat kuat sekali, kokoh sekali. Kita pasang guide. Wah. Yang ini kita kasih oil teman-teman. Biar lebih halus putarannya. Sekarang kita ke bagian flicker. Flickernya diposisikan seperti ini ya. Untuk Ryobi biasanya seperti ini. Dia ring besi dulu di bawah, terus flicker, terus yang plastik-plastik ini di bagian atas. Yang tadi yang saya tambah ini di atas ini. Oke. Tapi untuk
review benang yang sudah saya perbaiki. Kerataan dari benang ini nanti di video berikut saya share teman-teman ya, karena tidak mungkin saya menggulung dan mencobanya sekarang. Saya lebih fokus untuk video pada saat ini di maintenance dan service. Tapi ini sudah pasti 99% ini efektif ya teman-teman. Dan di bagian ini saya lupa untuk mengecek drag washernya. Tapi biasanya pada reel yang sudah menerapkan sistem seal di bagian tutup spool itu biasanya aman. Tapi kita cek dulu. Oh, aman teman-teman. Ini juga masih dalam keadaan basah. Kita bersihkan dan tutup lagi. Tapi kalau bersihkan ya berarti kita mengeluarkan grease dari area itu, terpaksa kita pasang lagi ya. Tipis saja, tipis. Kalau berlebih malah remblong itu teman-teman namanya. Oke, drag washernya hanya satu buah ini kayaknya, satu buah saja. Iya, langsung dengan ini alas besi penahan. Yang ini kita kasih grease juga, karena ini ada gesekan nanti di saat spool kita tutup. Yang ini kita bersihkan dan saya tambahkan oil di area ini. Kita kembalikan sealnya, pengamannya. Seperti ini ya. Terus kita tutup spoolnya. Oh, yang bagian ini kita kasih oil. Oke, ditutup. Ini sekali pakai casting, pas gulung pasti benangnya langsung rata ya. Ini dragnya kalau saya kasih maksimal sangat lumayan kuat untuk kelas ultralight. Max dragnya ini lumayan berat. Nih. Sekarang ke handle ya. Oh, ini handle micro power. Nah, handle kita kasih grease dulu, tipis. Ini kayak ada benang ini. Terus bearing yang tadi, bearing handle kita kasih pelumas. Yang ini aja. Ini pen oil ya teman-teman. Saya pindah kemasan saja, karena kemasan ini sangat enak untuk dipakai, sangat efisien. Nih.
Oke, tinggal kita screw. Untuk video-video pada reel 1000 kayaknya saya membutuhkan Starman nanti di next video teman-teman. Karena tangan saya terlalu besar. Waduh, saya jeda ya. Lupa saya caranya. Oke, handle-nya sudah enak ya. Kalau kita tambah anti korosi, terus kita keringkan yang bagian ini, karena sebenarnya ini jangan dikasih pelumas, tapi kalau udah dikasih juga gampang, takutnya mengkristal teman-teman. Kita tutup saja. Kunci seperti itu. Oke. Yang ini kita kasih oil saja ya. Kalau ini harus ada grease tipis. Berhubungan dengan gesekan-gesekan harus diantisipasi dengan grease ya. Karena menurut saya oil saja kurang cukup. Sangat smooth teman-teman, tidak ada bunyi-bunyi tambahan sama sekali. Ini one way nya. Oke, tutup sampingnya. Oke teman-teman, sekian video saya pada reel Ryobi Ultra Power 1000, reel ultralight yang laris manis ini. Ini adalah produk yang lumayan bagus ya teman-teman. Dengan harga mungkin sekarang ada di 600 sampai 700 ribu. Ini adalah reel kecil yang sangat kokoh sekali ini. Dan saya sudah berhasil untuk mengganti part. Tapi itu teman-teman, minusnya di sini. Minusnya di beberapa reel kecil Ryobi ini sering mengalami land roller yang putus, yang pecah seperti ini. Sama dengan punya saya yang micro power juga. Yang ini yang sudah saya perlihatkan tadi ini pecah juga land rollernya. Nah, mungkin hal-hal itu yang bisa dibenahi dari pabrik ya. Harapan kita sebagai pemakai Ryobi. Nah, ini dan bearing juga karena sudah kasar tadi saya terpaksa ganti. Sudah kresek-kresek, nggak enak. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video saya, kita saling support, saling mendukung. Silakan subscribe channel saya, like and share. Dan terima kasih atas waktunya. Salam Jos.